dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan kami. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ada Yuli Dedana, NIM 22078001. Yang selanjutnya ada Nama saya Ami Presti, NIM 2207-8002 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Perkenalkan, nama saya Anistia Arindi, NIM 22078003 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Perkenalkan, nama saya Reno Gamsari, NIM 22343068 Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Pasadi Novita dari NIM 22011062 dari jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama saya Raden Galuh Hadi Cakranata, NIM 223433067 Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Naufal Ihsan dengan NIM 223436064 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Berlian Zoreng dengan NIM 22130055 Prodi D4 Teknik Elektro Industri. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki beragam budaya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pembangunan pendidikan yang mengacu pada nilai Pancasila sangatlah penting, terlebih bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai penerus kehidupan bangsa. Kemudian, Pancasila dapat menjadi ujung tombak dan kerangka berpikir bagi mahasiswa di kampus. Untuk apa? Hal ini dapat membangun industri di era revolusi yang akan datang pada nantinya, yakni tahun 2045. Akan tetapi, penerapan nilai-nilai Pancasila seakan-akan hilang dari karakter anak bangsa. Khususnya generasi muda cenderung kebarat-baratan karena arus globalisasi. Generasi muda sekarang cenderung meniru pola pikir idealis dan radikalis. Generasi muda sekarang cenderung menganggap hal yang biasa di negara lain biasa di Indonesia, yang terkadang hal tersebut bahkan dianggap tabu di Indonesia, seperti pemberian, berpakaian yang minim atau terbuka, bahkan hal yang lebih seperti narkoba, minum-minuman, alkohol, dan cara menyikapi orang yang lebih tua seperti orang tua, tendik, dosen, ataupun warga kampus, serta berhubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal ini dapat membahayakan generasi muda, apalagi dapat merusak mahasiswa di kampus ataupun di masyarakat. Lalu bagaimana menyikapi lunturnya nilai Pancasila tersebut? Upaya utama yang paling efektif adalah yang pertama, yaitu dengan mengingatkan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda. Yang kedua, dengan membiasakan kembali kebiasaan orang tua. Dan yang ketiga, menanamkan cinta sikap tanah air. Dan keempat, yaitu dan membudayakan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya generasi muda dapat lebih mencintai bangsa dan negaranya, yang juga berkarakteristik Pancasila. Sebagai mahasiswa dan generasi muda harapan bangsa, ada beberapa bentuk tindakan yang dapat kita lakukan sebagai wujud implementasi Pancasila dalam lingkungan kampus. Yang pertama, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan kampus, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat
bukan dari tindakan yang nyata seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama anggota kampus dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapannya, sila ini menjamin seluruh warga negaranya untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bentuk nyata yang bisa kita lakukan di lingkungan kampus adalah dengan menghindari perilaku bullying yang merupakan wujud dari ketidakadilan dan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di lingkungan kampus dan di sekitarnya. Implementasi sila ketentuan Indonesia. Implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air dan mengadakan kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. Lalu, implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk tindakan ini dalam penerapan sila keempat di lingkungan kampus adalah membuat jadwal rapat organisasi yang disetujui oleh semua anggota dan membuat kegiatan dialog terbuka antara dosen dan mahasiswa mengenai program-program kampus. Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni memberikan fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Misalnya, memberikan izin akses kepada seluruh mahasiswa kampus untuk meminjam buku ke perpustakaan, dan senior memberikan kesempatan kepada junior untuk aktif dalam organisasi. Nah, apa yang terjadi jika pendidikan Pancasila tidak diberikan di perguruan tinggi? Akibatnya adalah bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara, serta tersesat ke ideologi lain yang justru merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.